Saya Sunarsi dari SMP Negeri 3 Satap Karangkobar. Kali ini saya akan membahas tentang topik implementasi perencanaan untuk pendidikan berkualitas dengan melakukan praktik IRB. Identifikasi, refleksi, dan benahi. Langkah-langkah perencanaan pendidikan berkualitas yang saya lakukan. Pertama, menyiapkan dokumen laporan, rapor pendidikan, dan dokumen rekomendasi PPD yang diunduh dari platform rapor pendidikan. Kedua, menyiapkan dokumen kosong untuk menuliskan proses identifikasi, refleksi, dan benahi. Ketiga, membaca profil pendidikan yang tertera dalam dokumen. Yang keempat, melakukan analisis secara pribadi terhadap capaian di tiap indikator, khususnya terhadap indikator prioritas di satuan pendidikan. Yang keempat, menjawab pertanyaan-pertanyaan analisis. Proporsi GTK penggerak. Kali ini saya bersama Ibu Heri Rahmawati SPD sebagai Kepala SMP Negeri 3 Satap Karangkobar. Di sini saya akan menanyakan tentang indikator prioritas yang mendapat nilai capaian yang masih kurang baik. Salah satunya yaitu proporsi GTK penggerak nilainya masih belum baik. Kira-kira penyebabnya apa, Bu? Terima kasih Bu Narsih. Jadi penyebab mengapa proporsi guru penggerak di sekolah kita berdasarkan raport mutu pendidikan itu masih rendah, itu dikarenakan pada awal tahun adanya pendaftaran calon guru penggerak di angkatan 5 sudah ada yang mendaftar, tetapi mereka semua gagal di tahapan yang kedua, sehingga untuk tahun berikutnya kami belum memiliki namanya guru penggerak. Nah, kemudian kira-kira solusi apa yang akan Ibu lakukan agar nilai dari GTK penggerak kita akan meningkat untuk di tahun ini? Baik, untuk solusinya yang sudah saya lakukan Bu Narsih, yang jelas dalam setiap kegiatan saya selalu memotivasi kepada rekan-rekan guru agar mereka tidak berhenti untuk belajar. Maka mereka selalu saya sarankan untuk selalu mendaftar di calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Dan itu pula saya juga berusaha memotivasi dari belakang dengan cara saya juga mendaftar sebagai pengajar praktek. Insya Allah kalau kami semua nanti di tahun ini akan diterima semua, berarti kami akan mengalami nanti peningkatan ya di GTK pengajar praktek. Berarti untuk tahun ini kita sudah mendaftarkan untuk CGP dan PP, ya Bu. Ya, semoga nilai proporsi GTK penggerak kita untuk tahun ini dan tahun depan semakin meningkat. Amin. Terima kasih Ibu Heri. Sami-sami. Kemampuan numerasi. Indikator prioritas yang mendapatkan nilai yang masih kurang baik, salah satunya adalah numerasi. Nah, di sini saya bersama Bu Adi sebagai guru matematika di SMP Negeri 3 Satap Karangkobar. Saya akan menanyakan yang pertama adalah kira-kira apa yang menjadi penyebab atau akar masalah dari nilai numerasi yang masih kurang baik? Penyebabnya yang pertama mungkin kurangnya minat dari siswa dalam belajar matematika atau materi subjek lainnya. Kemudian mereka itu merasa asing dalam belajar matematika. Bisa juga dari faktor lingkungannya yang kurang mendukung dalam pembelajaran. Oh ya, itu faktor penyebabnya ya. Nah, dari faktor penyebab tadi, kira-kira bagaimana solusi atau jalan keluar agar nilai numerasi kita untuk tahun depan menjadi lebih baik? Solusinya yang pertama kita bisa memberitahukan terlebih dahulu kepada siswa sebelum pembelajaran manfaat dari materi yang akan kita sampaikan. Kemudian kita bisa membuat pembelajarannya itu semenarik mungkin dengan cara mengoptimalkan penggunaan media dengan penyediaan atau penggunaan alat peraga semaksimal mungkin.
Oke, demikian tadi kita sudah mengetahui penyebab dan solusi untuk nilai dari numerasi. Terima kasih Bu Adis, semoga nilai numerasi kita untuk tahun depan menjadi lebih baik. Kemampuan literasi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana pembelajaran kalian selama ini? Apakah menyenangkan? Menurut saya menyenangkan, tapi agak membosankan. Soalnya cuma baca dan tulis doang, Bu. Oh iya, jadi pembelajaran selama ini agak membosankan ya. Kemudian pembelajaran seperti apa yang kalian harapkan atau kalian inginkan agar pembelajaran ke depan menjadi lebih menyenangkan? Kalau saya ingin pelajarannya lebih bervariasi. Jangan hanya di kelas, tapi bisa di halaman atau di taman. Menurut saya, belajar tidak hanya menulis dan membaca buku saja, karena siswa lebih akrab dengan HP-nya. Jika kita belajar pakai HP, mungkin kita akan lebih semangat belajar. Kalau menurut saya, pembelajaran tidak hanya dengan teori, tapi bisa ditambah dengan keterampilan dan membuat karya-karya yang bisa ditambah di Madin. Terima kasih anak-anak. Saya Sunarsi, guru bahasa Indonesia. Kemampuan literasi di sini memang masih sangat kurang dikarenakan mereka lebih menyukai digital daripada buku-buku di perpustakaan. Nah, menjadi sebuah PR bagi saya untuk membuat beberapa program. Di antaranya, 1. Dengan kegiatan belajar di luar kelas. Yang kedua, membuat majalah dinding. Yang ketiga, membuat tim jurnalis sekolah. Dan yang keempat, membuat media pembelajaran berbasis internet. Demikian pembahasan topik kali ini. Salam Bapak Ibu Guru Hebat.